Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia, nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri. Dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, ya, melanjutkan bacaan kita, yaitu pada halaman 137. Ya, kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-215, ya. Ayat yang ke-215 ada di tengah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ay yas'alunaka ya Muhammad madza yunfiquna wa 'ala man yunfiqun. Wa qad nuzilat lamma qala ba'du sahabah ya Rasulullah madza nunfik min amwalina wa aina nad'uha. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ay kullahum ya Muhammadu isrifuha fi hadhihi alwujuh wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ay wa kullu ma'rufin taf'alunahu ya'lamuhu Allah wa sayujazikum alayhi awfarul jazaa. Thumma qala ta'ala mubayyinan hikmatu masyru'iyyatil qital fil Islam. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ay furidu alaikum qitalul kuffar ayyuhal mu'minun wa huwa syakun wa makruhun ala nufusikum lima fihi min badlil mal wa khatril halakin nafs wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum
ay walakin qad tukrihu nufusakum syai'an wa fihi kullun naf'i wal khair wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum ay wa qad tuhibbu nufusakum syai'an wa fihi kullul khatar wad dar 'alaikum wallahu a'lam. Baik, pada ayat yang ke-215 ini dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yas'alunaka madza yunfikun. Ya. Mereka ya, para sahabat ini bertanya, ya. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang mereka infakkan. Ya, di para sahabat ketika itu mereka bertanya tentang sesuatu yang mereka infakkan. Ya, maksudnya nanti di sini jelaskan. Ya, dalam tafsir jelaskan ay yas'alunaka ya Muhammadu madza yunfikuna wa ala man yunfikun. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Ya, madza yunfikun, apa yang akan mereka infakkan, wa ala man yunfikun, dan kepada siapa infak yang mereka akan keluarkan ini mereka berikan. Ya, jadi mereka enggak tahu ini. Ya, mereka bertanya-tanya tentang sesuatu harta yang akan mereka infakkan, hartanya berupa apa, ya, dan kepada siapa ini harta harus kita infakkan. Ya, apakah kepada semua orang, siapa saja kita harus berikan? Ya, bukan hanya ada 8 orang yang disebutkan di dalam surah At-Taubah itu. Ya, ternyata di sini jelaskan, ya, wa qad nuzilat, ya. Nah, ayat ini diturunkan lamma qala ba'du sahabah, ya, ketika ada salah seorang sahabat ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, madza nunfik min amwalina, ya, apa yang akan kita infakkan dari harta kami ini, ya, wa ma, ya, wa aina nadauha, dan akan kita berikan kemana atau kita taruh kemana, ya. Nah, ini kan kalau selama ini mungkin kita ya, saat kita mengeluarkan infak kita, ya, atau sedekah atau zakat kita itu, ya, kadangkala kita sering melihat, ya, orang-orang yang yang kita lihat atau kita pandang benar-benar membutuhkan. Ya, ternyata di sini, ya, orang-orang yang berhak atau lebih pantas dan lebih layak, ya, untuk kita berikan infaknya itu kepada siapa? Di sini dijelaskan dalam kitab tafsir ini, ya. Qul, kata Allah, ya, katakan wahai Muhammad, ya, ketika ada orang yang bertanya-tanya tentang, ya, harta yang akan mereka infakkan dan kepada siapa infak itu akan diberikan, Allah katakan kul ma anfaqtun, ya, katakan wahai Muhammad apa saja yang kalian infakkan, ya, dari segala macam bentuk kebaikan-kebaikan itu falil walidain, yang pertama harus diberikan kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi jangan salah. Ya, kadangkala kita ini salah kaprah. Kita kalau sama orang bawaan kita baik banget. Ya, tapi sama orang tua sendiri bakhilnya naudzubillah min zalik. Nah, ini salah kaprah. Ya, padahal yang lebih berhak untuk dikasih infak ini adalah siapa? Kedua orang tua kita. Ya, bukan zakat, ya, beda zakat, ya. Ini infak, ya, yang harus kita apain? Belanjain. Ya, yang harus kita berikan sesuatu. Tuh, sebelum yang lain-lainnya, kalau seorang laki sebelum istrinya tetap siapa? Orang tuanya. Ya, baik itu orang tuanya yang laki ataupun orang yang perempuan, baik itu orang tua yang melahirkan atau mertuanya. Ya kan? Kan yang namanya orang tua itu kata Nabi ada berapa? Ada 3. Ya, yang pertama orang tua itu abuka salah satu, kata Nabi. Orang tua kamu itu ada 3.
Abukal ladzi waladatka, ya, orang tua yang telah melahirkan kamu. Itu yang pertama. Berarti bapak ibu kita. Ya, yang kedua abukal ladzi yuallimuka. Ya, orang tua yang kedua adalah orang tua yang mengajarkan kamu ilmu. Berarti siapa? Guru-guru. Ya, dan yang ketiga kata Nabi abukal ladzi yuzawwijuka ibnak. Ya, orang tua yang ketiga adalah orang tua yang dia punya perempuan, kamu nikahi anak perempuannya itu. Ya, nah ketiga orang ini nih, ya, lebih pantas dan lebih layak untuk diapain? Diberikan infaknya, ya, diberikan sesuatu yang terbaiknya. Ya, ya kadang kan ya mohon maaf aja. Ya, kalau kita punya orang tua, ya kita lebih enak ngasih sembarangan kepada orang tua ketimbang kepada orang lain kan gitu. Ya, kalau kepada orang tua kayaknya kita semau kita enak lah, biarin aja orang tua sendiri berapapun pasti diterima kan begitu. Ya, tapi kalau buat orang lain kita berpikir panjangnya itu apa? Sangat jauh sekali. Ya, nggak enak nih, aneh ngasih segini nih. Terkata orang apa ya kan gitu. Tuh kan kata orang. Ya, nah padahal yang lebih utama itu adalah siapa? Orang tua kita dulu. Ya, tuh infak kebaikan apapun tuh orang tua kita dulu. Ya, dalam hal kita ziarah siapa dulu yang utama? Orang tua kita dulu, jangan yang lain. Ya, ada orang ziarah ke kuburan sono sini rajin keliling luar kota, luar negeri, mana tahu dikunjungi. Kuburan bapak orang tuanya diapain? Dilupain. Ini jangan. Ya, ini salah besar ini. Ya, ya mohon maaf mungkin ada orang sering bolak-balik ke Mekah atau ke Madinah, ya, umroh atau haji berkali-kali. Ya, kan ngetren sering ziarah ke makam Nabi. Ditanya orang tua ente ziarahin enggak? Nanti mah gampang tuh. Ya, ini salah juga. Kenapa? Orang tua kita itu jangan kita lupain. Ya, dia masih hidup dan juga dia udah meninggal dunia. Tuh, ya, ziarah ke makam wali sono setiap tahun bikin, ya, ziarah sama-sama para habaib, para kiai gitu. Ya, tanya kuburan orang tua itu di mana? Saya nggak tahu. Nah, kuburan orang tua ini nggak tahu. Ya, itu bagaimana tuh perasaan orang tua kita di alam barzah, bapak-bapak sekalian? Ya, kan yang namanya orang meninggal sama orang hidup tuh cuma beda alam. Sekali lagi saya katakan, kita di alam dunia, mereka di alam barzakh. Ya, apa sih artinya barzakh? Barzakh itu artinya pemisah antara dunia sama akhirat. Ya, nah orang yang udah meninggal dunia itu berada di apa? Di alam barzakh yang akan menuju apa? Akhirat. Ya, ya berarti apa? Orang-orang tua kita pun yang hidup dia merasakan hidup, tapi mereka hidup di alam mereka. Ya, tahukah mereka tentang kita? Tahu. Ya, tahukah kita tentang dia? Kita nggak tahu. Tuh, ya. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap ketika orang tua kita udah meninggal dunia, ya, kelakuan apa yang kita lakukan itu orang tua kita tidak tahu. Ya, itu yang namanya laporan-laporan tuh sampai kepada siapa? Pada orang tua kita tuh. Ya, sebulan nih waktu kamu masih hidup rajin, ya, ke masjid, rajin hadir majelis ta'lim, rajin silaturahim kepada orang-orang soleh, ya. Tapi semenjak kamu sudah meninggal dunia berubah. Ya, setelah dia menikah apalagi jauh berubahnya. Nah itu. Ya, ini kadang kita yang banyak salah dan tidak memahami tentang posisi orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang udah meninggal dunia. Ya, jangan, tidak dilarang kita ziarah kepada para makam ulama, makam wali di mana-mana, tapi jangan lupa, ya, yang berhak, layak, pantas untuk kita ziarah siapa dulu? Orang tua kita dulu. Ya, ini mau apa aja lebaran juga kadang salah kaprah. Ya, yang datengin orang-orang lain dulu, orang tuanya dibelakangin. Mau kemana lebaran? Ke rumah siapa? Ke rumah Kiai Ano, ke rumah Ustazah Ano. Jangan, salah juga itu. Ya, orang tua dulu yang paling utama. Ya, khususin buat orang tua kita itu udah setahun sekali aja. Ya, masa kita nggak bisa meluangkan waktu khusus buat orang tua kita silaturahimin dulu tuh.
Ya, jangan sampai kita lupain jasa-jasa orang tua. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kamu selaku anak untuk membalas kebaikan kedua orang tua kamu, kamu berikan dunia beserta isinya belum kebalas, kata Nabi. Ya, dunia yang ada nih sama isi-isinya nih, ya kan? Isi dunia kayak apa coba? Ya Allah illallah, banyak banget hartanya ini. Ya, itu kan ada orang kaya nomor sekian di dunia, ada orang kaya sekian di Asia, ada orang kaya di Indonesia, ada orang kaya di DKI, ada orang kaya di kecamatan, ya, ada orang kaya di mana lagi? Kelurahan, ya, ada orang kaya di RW, ada orang kaya di RT, ya. Itu tuh kalau kita pengen kumpulin semua tuh harta yang ada di dunia, kita mau bayarin kebaikan orang tua kita, kata Nabi belum bisa kebayar apa-apa itu. Ya, masih lebih banyak kebaikan yang orang tua kita lakukan ketimbang segala macam kenikmatan yang ada di mana? Di dunia ini. Coba bayangin. Ya, makanya jangan main-main kita sama orang tua, Pak sekalian. Apalagi orang tua kita masih hidup, ya. Jangan sampai kita zolimin mereka. Jangan sampai kita kecewakan dia. Ya, itu yang namanya orang tua tuh. Ya, itu adalah tiket kita untuk masuk surga, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita selaku anak kalau pengen masuk surga berbakti kepada siapa? Orang tua. Jangan kita berharap bisa masuk surga kalau sama orang tua aja nggak bisa membahagiakan. Ya, nggak bisa menjadikan orang tua kita tersenyum. Ya, jangan sampai kita selaku anak tiap hari, tiap waktu bikin orang tua nangis. Ya, sampai orang tua kita meneteskan air mata. Ya Allah, ketika orang tua kita menangis sedih dengan apa yang dia lakukan, atau yang dilakukan anak kepada dia, itu Pak, itu yang namanya bumi itu bergoncang, arsy itu berguncang, merasakan sakit hati yang luar biasa. Ya, itu kalau bisa tuh Allah izinkan tuh arsy untuk membalas kedurhakaan seorang anak kepada orang tua, habis tuh orang di dunia anak-anak yang tidak bakti kepada orang tua itu. Ya, kayak jangan main-main. Doa orang tua tuh kata Nabi aja sama seperti doanya para nabi kepada umatnya. Doaul anbiya ka doaul walid alal walad ka doail anbiya ala ummati, kata Nabi. Ya, doanya orang tua kepada anaknya sama persis seperti doanya untuk siapa? Para umatnya. Tuh. Ya, jadi kalau para nabi, para rasul mereka berdoa, tidak ada penghalang yang menghalangi doa mereka untuk tidak diterima. Ya, itu doa langsung tembus ke langit 7. Ya, untuk diapain? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita kecewakan orang tua kita. Ya, kalau kita nggak bisa membahagiakan dalam bentuk harta, kasihlah sesuatu yang bisa membahagiakan dalam bentuk sikap kita. Ya, harta nggak bisa, sikap nggak bisa, udah doain aja. Ya, jangan kita selaku anak nggak bisa memberikan suatu apa-apa, justru kita menjadikan orang tua kita sedih. Nauzubillah min zalik. Ini Allah yang katakan kebaikan yang paling utama yang harus engkau berikan kepada siapa? Lil walidain, kepada kedua orang tua. Ini kalau Allah yang sudah mengatakan, tidak akan ada yang berani melawan lagi. Bahkan pesan Allah dalam Al-Quran, setelah kita disuruh untuk bertakwa, beriman kepada Allah, yang berikutnya apa coba? Bakti kepada kedua orang tua. Ya kan? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuh. Ya. Perintah yang kedua setelah kita bakti kepada Allah, bakti kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Ya. Tuh, ridallah fi ridal walidain. Allah bakal ridha kalau orang tua ridha. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah bakal murka kalau kedua orang tua murka. Ya, adik-adik kan sering melihat mendengar kisah-kisah seperti kisahnya apa tuh yang orang anak di laknat menjadi batu. Kisah apa itu? Maling kundang. Ya, maling bukan maling ya. Ya, maling beda lagi. Maling kundang. Ya, itu benar.
Emang kenyataan itu, ya. Seorang orang tua yang sakit hati dia berdoa, diangkat tangannya langsung Allah ijabah, ya. Kayaknya kita juga mohon maaf selaku orang tua kadang kalau ngomong sama anak jangan sembarangan. Ya, ngomong anak begini begitu. Itu kalau malaikat lewat langsung diaminin, langsung dikabul itu. Ya, hati-hati. Ya. Makanya kita punya jadi orang tua juga harus kita apa? Kontrol ya diri kita, jangan sembarangan apa? Ngomong. Kenapa? Al-kalam nisfun minad doa. Ya, ucapan itu separuh dari apa? Doa. Ya, itu orang tua yang ngomong berarti apa? Ngedoain. Ya kan? Ya kita punya anak, mohon maaf tuh anak, maaf ya dalam tanda kutip, anak kita jelek kita bilang cakep. Ya, jangan kita bilang ya Allah lo jadi anak jelek amat dong, jangan. Ya, kita bilang cakep banget nih, ganteng, pinter, soleh atau solehah, gituin. Ya, bisa jadi gak berubah? Ya bisa. Ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah mah gampang saja. Tuh, ya. Jadi ingat sekali lagi, kebaikan apapun yang akan kita lakukan sebaiknya harus diberikan kepada siapa dulu? Orang tua kita dulu. Tuh. Wabil khusus orang tua yang sudah melahirkan dan mendidik kita. Ya, jangan pernah kita apain? Pernah kita lupain, coba. Ya, banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang kebaikan seorang anak pada orang tua yang bisa memberikan pertolongan dia. Ya, pernah kan mungkin Bapak ya, saudara-saudara dengar kisah seorang yang tertutup dalam sebuah gua. Ya, yang mereka ketika berlindung dari hujan ya atau dari waktu malam mereka berlindung ke dalam sebuah gua, tahu-tahu pas mereka masuk ke dalam gua itu tahu apa? Ketutup. Ya, ketutup oleh apa? Oleh batu besar. Ya, ini orang bertiga nih udah putus asa aja dah. Udah mampus lah kita bertiga ini katanya. Ya, enggak bakal ada yang selamat dah. Udah enggak ada yang tahu kita bakal jadi bangke sini tuh. Ya, tapi ada salah seorang di antara yang punya itu ide yang sangat cemerlang. Ya, ayo sekarang kita bertawasul. Ya, kita tawasul atas segala kebaikan yang pernah kita lakukan, kita minta pertolongan dengan kebaikan yang pernah kita lakukan, minta sama Allah lah. Ya, Fulan berkata begini, yang ketiga berkata, aku pernah berbuat baik ya Allah kepada kedua orang tuaku. Ya, jadikanlah kebaikan yang pernah aku lakukan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Engkau bukakan pintu yang menutupi gua ini, batu besar. Seketika tuh batu bisa apa? Bergeser, berjalan sendiri. Pak. Ya, itu baru segituan doang itu. Baru satu kebaikan yang pernah tuh anak lakuin kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Ya, jangan sampai sekali lagi saya katakan kita mengecewakan orang tua kita, baik yang masih hidup ya atau yang sudah meninggal dunia. Ustaz, emang orang ada durhaka sama orang tuanya udah mati? Banyak. Ya. Nah, anak durhaka sama orang tua udah meninggal dunia, durhakanya gimana? Tuh, orang tuanya enggak pernah diziarahin. Ya. Hartanya direbutin. Ya, hartanya diapain? Dinikmatin. Tapi ziarah aja untuk ke makam orang tua, nauzubillah enggak pernah. Ya, jangan sampai Pak, jangan sampai nauzubillah min dzalik, rugi bakalan kita itu. Ya, dunia kita belum kelihatan, entar di akhirat baru Allah perlihatkan tentang kerugian kita akibat kita tidak berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ya, wal aqrabin, ya, yaitu pada kerabat kita. Ya, kita kan punya kerabat itu. Siapa sih kerabat kita itu? Ya, kerabat kita bisa jadi itu orang-orang yang menjadi ya ponakan kita, sepupu kita atau family kita lah. Ya, itu kan kerabat kita semua tuh. Ya, kasih kebaikan, dahulukan mereka lebih dulu ketimbang orang lain. Jangan sampai ada peribahasa bilang ya, jarum di seberang lautan jatuh kelihatan, tapi kampak jatuh di depan mata enggak kelihatan. Peribahasanya gitu. Ya, orang yang jauh yang lo kagak kenal lo bantuin, ya. Lah orang yang di congoran lo tuh yang jelas-jelas dia pengen bantuan lo, kok lo diemin aja.
Ya, ya istilah orang bilang kan kalau masih orang yang apa yang dekat-dekat kurang kesohor kan begitu. Ya, kurang sohor. Kalau orang jauh kan ketahuan biar nyohor kan gitu. Ya, karena orang kita kan biar tekor asal biar tekor yang penting sohor. Ya, tuh. Nah jangan kita kasih yang orang-orang terdekat kita dulu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika beliau sudah diperintahkan Allah untuk berdakwah, Allah suruh pertama siapa juga berdakwah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Tuh. Wa anzir kata Allah, wahai Muhammad, ya, kasih peringatan kepada siapa? Ashiratakal aqrabin, kepada kerabat-kerabat terdekat kamu dulu. Ya, siapa nih orang-orang di sekitar kita nih? Kita kira tuh orang udah pada bener apa belum? Ya, itu orang kira-kira udah pada sadar belum tentang Islam ini apa? Ya, jangan kita menjadi seorang tuh dakwah sono sini, keluarga kita sendiri apa? Nauzubillah berantakan. Ya, masyarakat kita sendiri apa? Nauzubillah enggak karuan. Ya, jangan sampai ini terjadi. Ya, kita harus apa tuh? Ya, melakukan sesuatu yang dekat-dekat dulu. Kalau yang dekat udah kesampaian, udah terlaksana, silakan yang jauh. Ya, bukan tidak boleh, tapi dalam Islam itu ada namanya skala prioritas. Yuqaddimul aham alal muhim. Mendahulukan sesuatu yang lebih penting dari yang penting. Nolong orang penting enggak? Penting. Lebih penting mana nolong orang ame keluarga sendiri? Lebih penting keluarga sendiri. Ya. Tuh, Nabi aja kan coba khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Aku ini adalah orang yang memberikan contoh selalu berbuat baik kepada siapa? Kepada keluarga aku sendiri. Ya, bukan nepotisme, bukan. Itu jabatan lain lagi. Ya, itu mah beda, jangan disamain. Ya, tapi untuk kebaikan yang sifatnya akan memberikan kebaikan kita di dunia akhirat, kalau bisa orang-orang terdekat dulu yang apa ya? Yang menikmati, ya. Jangan orang lain, ya. Tuh. Kalau yang lain maulidan, entar ada maulidan dikit lagi nih. Kasih berkat saudara-saudara dulu. Jangan kalau gitu, beda. Ya, itu beda kalau gitu, ya. Tuh kasih yang hak dulu itu. Ya kan? Aneh kan malam Sabtu kemarin ngaji itu kan suruh kasih yang dekat-dekat dulu, keluarga dulu, ada kasih bukan yang kayak gitu, jangan salah. Itu namanya orang gagal paham kalau gitu, ya. Ini yang dari kita, ya, yang dari kita pribadi, bukan yang memanfaatkan kebaikan orang. Ada orang Pak kerjaannya apa ya? Ngumpul-ngumpulin, ngasih sudah seakan-akan dia yang memberi. Ini nggak benar juga. Ya, maksudnya ada yang dari kantong kita sendiri, yang hasil jerih payah kita sendiri. Itu yang kita kasih kepada siapa? Kepada keluarga kita. Ya, bukan yang dikumpulkan dari mana? Dari umat atau dana umat. Allah enggak tidur. Allah enggak ngantuk. Allah tahu lu bisa-bisanya doang ngasih saudara lu, padahal cuma duit siapa? Duit orang lu boleh ngumpulin. Jangan kayak gitu. Itu bukan dikatakan dalam penafsiran ayat ini. Jangan salah, ya. Itu. Baik. Wal yatama, ya. Yang berikutnya adalah al yatama. Nih, anak-anak yatim. Ya, yang dimaksud anak-anak yatim di sini adalah anak-anak yatim yang tidak mampu. Ya. Sekarang banyak anak yatim yang mampu, banyak enggak sekarang? Banyak, bahkan lebih kaya dari kita anak yatim, banyak gak? Banyak. Ya, itu bukan gak perlu, jangan dijadikan prioritas untuk diapain? Dibantu. Ya, kita memberi bantuan kepada orang yang apa ya? Yang membutuhkan. Ya, itu. Kalau namanya butuh untuk mencukupi, beda. Ya, kalau butuh sekedar untuk keperluan dia. Ya, tapi kalau untuk mencukupi, apa tuh? Melengkapi sesuatu yang sudah ada. Dunia nggak akan pernah cukup. Ya, dunia tidak akan pernah apa? Memberikan kecukupan. Ya, orang udah kaya, pernah dia bilang udah gue cukup, udah kaya, gue kagak perlu nyari rezeki lagi. Ada? Nggak akan pernah. Ya, nggak ada. Dunia ini bukan tempatnya akan memberikan kepuasan. Ya, makanya kita memberi seseorang itu atas dasar kebutuhannya.
Ya, bukan atas dasar apanya? Kecukupannya, bukan. Ya. Kalau kita memberi seorang untuk kecukupan, nggak akan pernah ada orang yang cukup atau merasa puas dengan dunia. Ya, anak yatim kaya banget, dikasih duit, kira-kira diterima nggak tuh duit? Terima. Ya, tuh anak yatim tuh, HP-nya cakepan dia sama kita, pokoknya kayaan dia lah. Ya, nah itu bukan termasuk orang-orang yatim yang harus diberikan. Ya. Bahkan kalau kita melihat apa yang diartikan oleh Al-Imam Syafi'i tentang pengertian yatim, sebenarnya bukan orang tuanya meninggal. Ya, kan kata Imam Syafi'i, laisal yatim man mata abu wa ummu. Bukanlah yang dikatakan yatim itu orang yang enggak punya bapak sama enggak punya ibu. Ya. Tapi yang dikatakan yatim, innamal yatim yatimul ilmi wal adab. Yang dikatakan yatim adalah orang yang enggak punya ilmu dan enggak punya adab. Tuh kata Imam Syafi'i. Ya, itu. Karena kalau dibilang yatim aja tuh, ya benar sih, memang orang yang mati bapaknya namanya yatim. Ya, mati emaknya namanya piatu. Ya, emaknya bapaknya meninggal jadi apa? Yatim piatu. Itu. Ya, itu yang makanya Nabi contohin orang yang berbuat baik kepada anak yatim itu adalah yang Nabi contohin kepada anak yatim yang tidak mampu. Tuh, ya, yang Nabi katakan tuh, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Ya, saya dan orang-orang yang peduli, ya, atau mengurusi anak yatim nanti di surga seperti ini nih. Ya, kata Nabi, wa asyara bis sababati wal wusta. Nabi nunjuk jari tengah sama jari apa? Jari telunjuk tuh, kedekatannya nanti tuh. Kata Nabi, nanti di surga tuh orang tuh dekatnya kepada denganku seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ya, itu anak yatim, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal masakin, ya, miskin. Apa sih miskin ini? Miskin ini adalah orang yang punya pendapatan, tapi pendapatan yang dia dapati tidak mencukupi untuk keperluan atau kebutuhan hidup dia sehari. Ya, ada pemasukan ada, coba aja. Ya, dia kerja gajinya 1 juta, tapi yang harus diperluin berapa? 2,5 juta. Berarti kan banyak apanya? Banyak kurangnya. Ya, kita semua miskin nih semuanya. Ya, kalau fakir insya Allah nggak ada lah. Ya, karena kalau fakir itu ibaratnya itu garam aja dia kagak punya. Ya, ada nggak sini yang nggak punya garam buat masak? Nggak ada. Ya, kalau miskin tuh dia punya garam, ya, punya minyak, punya kompor, cuma yang buat dimasak kagak ada. Ya, kalau fakir apa-apanya nggak ada tuh, garam kagak punya, kompor nggak punya, minyak nggak punya. Jangankan mau masak, bahan-bahan yang buat masak aja nggak ada. Tuh, kalau kita semua ini apa? Miskin semua ini, ya, miskin kita semua ini, ya. Bahkan dalam Al-Quran, nahnul fuqara, kita ini semua adalah orang-orang fakir di mata Allah, ya, bukan di mata manusia. Ya, memang kita fakir di mata Allah. Apa yang kita punya Allah punya. Apa yang Allah punya kita nggak punya. Ya pantaslah. Tuh, ya, itu namanya apa? Miskin. Ya, dia punya penghasilan, tapi penghasilan yang dia dapatin nggak bisa mencukupi untuk kebutuhan dia. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir adalah wabnus sabil. Ya, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini termasuk orang-orang yang lagi belajar, ya, orang yang lagi dakwah. Ini tolong kita bantu nih, ya. Kalau ada orang belajar tuh, ya, dia kekurangan dalam segi materi, kita punya sedikit harta, kita bantuin, ya. Karena orang-orang tersebut itulah yang akan ya, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba. Ay kullahum ya Muhammad isrifuha fi hadhil wujuh. Ya, katakan wahai Muhammad kepada mereka, ya, infakkanlah harta-harta kalian tuh fi hadhil wujuh kepada ya, orang-orang yang berhak atau yang sudah disebutkan tadi di atas itu, ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim.
dan tidaklah ya apa-apa yang kalian kerjakan dari kebaikan itu fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, jadi kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan Allah pasti apa? Pasti tahu. Ya, mohon maaf bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Ya, menurut kita kecil, coba. Ya, kita sedekah yang paling kecil apa coba? Sedekah yang paling kecil. Sedekah yang paling kecil kata Nabi imatatul adza anit thoriq. Ya, membuang sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan itu sedekah yang paling kecil. Ya, contohnya kita lagi jalan, kita ngelihat ada paku payung kebalik. Yang arti kebalik kalau orang injak bakal apa nih? Bakal luka. Ya, atasnya gitu, bukan payungnya. Kalau payungnya salah mendem. Ya, tapi posisi kebalik. Ya, payungnya di bawah, yang tajamnya di mana? Di atas. Ini kita buangin. Ya, bukan kita singkirinnya tapi kita buangin. Ya, itu. Ya, kalau orang mungkin punya matanya jeli, dia bisa ngelihat. Ya, nanti mungkin hewan. Ya, kayak kucing atau ayam nanti, ya. Bisa enggak terluka tuh? Bisa. Ya, itu padahal kecil tuh. Kita membuangkan sesuatu tapi di mata Allah subhanallah ganjarannya itu sangat-sangat luar biasa. Ya, itu. Baik. Ai wa kullu ma'rufin taf'alunahu, ya, setiap kebaikan yang mereka lakukan ya'lamullah, Allah pasti mengetahui. Wa sayajzikum alaihi awfaril jaza, dan Allah akan memberikan ganjaran yang paling besar. Tuh ya, ganjaran yang besar Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Coba saja dalam hal balasan yang Allah berikan kepada kita sama aja tidak pernah. Ya, sama tidak pernah, apalagi dikurangin balasan Allah itu enggak ada. Ya, satu kebaikan paling sedikit Allah balas berapa? 10. Ya, 10 bisa 70. 70 bisa berapa? Hah? 150. Ya, bisa berapa? Bisa 100. Ya, 100 bisa 700. Bahkan bisa apa? Bisa tidak ternilung, ya, bisa tidak terhitung tentang ganjaran atau balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang melakukan kebaikan. Berapa besarnya itu? Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, karena Allah Maha apa? Maha luas dan juga Maha apa? Maha mengetahui. Ya, itu. Jadi kita yang namanya kebaikan, Pak, udah kita kerjain aja dah. Ya, kerjain aja. Istilah kata jangan pamrih. Ya, jangan pengen dilihat sama orang. Allah sudah katakan, ya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Wa qul i'malu, dan berbuatlah kalian, ya, dan beraktivitaslah kalian. Apa Allah katakan? Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Allah dan Rasul yang bakal lihat. Ya, jadi enggak penting yang namanya orang ngelihat. Ya, enggak penting yang namanya nyohor. Enggak penting yang namanya pujian manusia. Ya, pujian manusia itu ada batasnya, tapi pujian Allah dan pujian Rasul tidak akan ada batasnya. Dunia akhirat insyaallah akan memberikan apa? Kebahagiaan kepada kita semua. Ya, betul. Ai wa kullu ma'rufin taf'alunahu ya'lamullahu wa sayajzikum 'alaihi awfal jazaa. Ya, summa qala ta'ala mubayyinan hikmatu masyru'iyatil qital bil Islam. Ya. Nah, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang perintah berperang. Ya, tentang anjuran berperang nanti insyaallah akan kita baca pada malam Sabtu yang akan datang. Ya, insyaallah akan kita baca. Nah, pada malam hari ini cukup satu ayat kita baca, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.